budidaya lele itu sebetulnya diawali dari ada orang yang kesulitan mencari tempat untuk bikin warung, terus nyari tempat. Kebetulan tempat saya ada, saya berikan tempat, tapi aku tidak mau disewa, aku pengen kerjasama. Nah, kerjasama itu warungnya kita sama-sama kita bikin, terus mereka yang operasional, nanti hasilnya bisa kita bagi sesuai dengan komposisi modalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena yang diperlukan adalah mayoritas lele, maka saya siapkan ternak lele sendiri. Diawali dari saya membeli lele dari tempat-tempat pembesar. Tapi ternyata hasilnya aku pikir tidak maksimal, karena terlalu lelah, karena harus mengambil dari sono, dan akhirnya aku punya ide untuk membuat kolam sendiri. Kolam sendiri itu mulai dari 5 kolam, terus ada keuntungan saya bikin lagi menjadi 10 kolam, saya bikin lagi jadi 15 kolam. Sampai sekarang kira-kira sekitar 25 kolam itu yang sekarang sudah ada. Dan dari beberapa kolam ini kita tinggal menyesuaikan aja dari bagaimana memeliharanya, karena saya tidak perlu lagi membeli dari luar. Jadi hasil kerjasama lele ini, aku kebetulan ada partner untuk membesarkan usaha ini. Itu kebetulan sama-sama dari pensiunan Krakatosil, yaitu namanya Pak Mukti, yang kebetulan dia juga memahami tentang lele, yang dulu hasilnya saya beli, tapi tempatnya karena di Anyer, dan dia pengen mencari tempat yang dekat, akhirnya bergabung kita berdua. Akhirnya langsung kita besarkan, dan makanannya kita tata, kita pakai kur yang biasa makanan lele, mulai dari B100, B200, 300, sampai yang untuk yang ukuran besar. Jadi bibit lele itu semula kita punya hanya sekitar 10 induk. Tapi dari 10 induk itu camper-campernya yang besar-besar itu kita besarkan sendiri, akhirnya itu kita punya induk sendiri. Sekarang ada induk yang sudah kita siapkan, itu ada 40 induk lele yang kira-kira sudah standar untuk pemijahan lele. Nah, sudah 2 kali ini kita memijahkan, itu rata-rata sekali menetas itu antara 50 sampai 60 ribu. Nah, dari 50 sampai 60 ribu itu 10 ribu kita pelihara sendiri. Kita pelihara sendiri, kita besarkan untuk melengkapi kebutuhan warung. Jadi kalau warung itu paling kita sampai sekarang baru bisa melayani 10 sampai 15 kilo per hari. Jadi kalau 10 sampai 15 kilo per hari itu kita, sementara itu harganya 26.000 per kilo. Itu kalau 15 kilo paling ya dapat 400.000 lah sehari ya. Ya kalau 1 bulan berarti ya 3 kali 3 itu sekitar berapa itu? Ya 12 jutaan lah kurang. Tetapi di compare dengan makanan, perawatan, obat dan sebagainya, itu paling kita dapat untung yang 1 juta 2 juta begitulah kira-kira. Tetapi kalau saya tidak melihat daripada untung yang kecil itu ya, tapi dari nilai keuntungan yang tidak terlalu besar itu, ada nilai keuntungan khusus yang aku dapatkan. Apa itu? Saya bisa ada kegiatan pagi yang bisa saya jadikan tempat kegiatan itu menjadi kegiatan olahraga yang merawat badan. Contoh kalau pagi saya bisa berjalan itu bisa 10 sampai 15 kali nasi makan keliling dari kolam 1 ke 25 itu saya bisa olahraga jalan. Yang kedua, karena tempatnya di luar, saya bisa berjemur dengan mendapatkan matahari pagi, vitamin D yang gratis ya, dari alam yang sehat. Terus yang ketiga, kegiatan-kegiatan pekerjaan yang sifatnya bekerja tangan dan sebagainya, saya lengkapi dengan olahraga, mulai dari olahraga senam dan sebagainya, sehingga saya manfaatkan untuk menyehatkan badan hingga saat ini.
Saya merasa keuntungan yang besar bagi saya adalah keuntungan badanku sehat, terus saya bisa komunikasi dengan banyak orang. Itu yang menjadi otak saya menjadi lebih wawasan lebih mudah, bergaul, badan sehat. Itu yang sebetulnya nilainya jauh lebih besar daripada nilai yang tadi sejuta 2 juta. Harapan saya ini tetap akan terpelihara dengan baik dan kolamnya semakin besar. Selain sehat bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Itu.